Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan Fisika Dasar. Tema kita hari ini adalah tentang medan magnetik dan gaya magnetik. Nah, dalam pertemuan ini yang akan kita bahas adalah tentang gaya dan medan magnetik, kemudian garis medan dan fluks magnetik, serta gaya Lorentz dan gaya magnetik. Nah, terkait dengan kemagnetan, sejarah kemagnetan atau penemuan tentang kemagnetan ini, itu dimulai kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi. Ini di zaman Yunani, ini sudah mengetahui adanya sifat-sifat benda yang memiliki sifat kemagnetan. Kemudian di abad ke-13 sebelum Masehi, ini kompas yang terbuat dari magnet itu juga telah digunakan. Kemudian pada kurang lebih tahun 1269, ilmuwan Prancis, ini namanya adalah Pierre de Maricourt, ini mengamati adanya sepasang kutub magnet pada benda-benda magnetik. Kemudian kutub ini dinamakan sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet. Kemudian pada tahun 1600, William Gilbert ini menyatakan bahwa bumi kita itu merupakan sebuah magnet yang besar. Kemudian pada tahun 1819, ini adalah seorang ilmuwan bernama H.C. Ørsted. Ini menemukan bahwa kawat yang dialiri arus listrik itu akan mempengaruhi sebuah magnet batang. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang kelistrikan, di mana magnet yang dibuat dari adanya arus listrik kita kenal dengan istilah elektromagnetik. Kemudian di tahun 1820, ini Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart ini menemukan bahwa arus listrik itu bisa menimbulkan gaya magnet. Kemudian 1820 juga Andre Ampere ini menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan oleh Savart. Kemudian ada Michael Faraday yang pada tahun yang sama juga menemukan sesuatu yang sebaliknya, bahwa perubahan medan magnet itu bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian masih di tahun 1820, Henry ini menemukan hal yang sama dengan Faraday. Kemudian Maxwell itu kemudian merumuskan dan membakukan 4 persamaan penting dalam peristiwa elektromagnetisme. Nah, kita bisa mengetahui adanya magnet dengan melihat adanya gejala-gejala kemagnetan yang ada di alam. Gejala kemagnetan yang di alam itu apa saja? Yang pertama adalah kaset video atau kaset audio. Ini mungkin zaman Anda tidak mengalami lagi adanya kaset video dan kaset audio ini. Kemudian ada disket, kemudian kompas, kemudian bumi, kemudian pengeras suara atau speaker, kemudian mikrofon, kemudian motor DC, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan gejala-gejala atau peristiwa kemagnetan yang ada di alam. Nah, berdasarkan sifatnya, maka magnet itu dicirikan bahwa selalu memiliki 2 kutub atau yang disebut dengan dipol, di mana tidak pernah ditemukan ada magnet yang hanya memiliki 1 kutub. Kemudian magnet bisa menarik benda-benda, terutama benda yang non-magnet, dan biasanya benda-benda ini terbuat dari logam atau yang mengandung logam.
Jadi dalam magnet itu selalu ada dua kutub, dan kutub itu tadi dinamai sebagai kutub utara dan kutub selatan dari magnet. Biasanya kutub ini berlawanan dengan kutub yang di bumi. Nah, kita bisa membuat magnet dari benda yang bukan magnet. Yang pertama caranya adalah dengan menggosokkan searah dengan magnet permanen atau dililit kawat yang kemudian diberi arus listrik. Jadi benda logam kita gosok dengan magnet, tapi cara menggosoknya adalah satu arah, tidak bolak-balik. Itu benda yang kita gosok bisa menjadi sebuah magnet. Ataupun kawat yang dililiti dengan dan diberi arus itu juga bisa menghasilkan magnet. Nah, bahan-bahan yang bisa dibuat magnet itu biasanya terbuat dari logam, sehingga disebut sebagai ferromagnetik karena dominan terbuat dari besi, atau ada juga yang menyebut sebagai benda paramagnetik. Jadi bahan magnet itu yang terbuat dari besi, ada kobal, ada gadolinium, dan dysprosium itu dapat dijadikan sebagai sebuah magnet permanen. Sedangkan benda-benda yang disebut sebagai paramagnetik itu hanya bisa dibuat magnet, tidak permanen, atau hanya sifatnya sementara dan waktunya bisa singkat. Nah, sifat magnet selanjutnya itu sama dengan sifat listrik, bahwa magnet itu memiliki medan yang arahnya kalau dalam listrik itu berasal dari ion negatif ke ion positif, maka magnet ini berasal dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, bagaimana kita bisa melihat magnet ini? Itu caranya dengan menaburkan serbuk besi pada sebuah magnet. Jadi di gambar ini ketika magnet ditaburi serbuk besi itu akan terlihat ada pola yang melingkar. Berasal dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, sifat medan magnet itu sama dengan sifat medan magnet bumi. Nah, tapi sebaliknya medan magnet bumi itu bergeraknya dari kutub selatan ke kutub utara. Nah, medan magnet bumi itu disebut dengan medan magnet Van Allen. Nah, sabuk Van Allen atau medan magnet bumi ini tentu berfungsi untuk melindungi bumi dari berbagai macam aktivitas, bisa yang berasal dari matahari, karena badai di matahari itu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian peristiwa-peristiwa lain seperti solar wind ataupun solar flare itu bisa dinetralisir dengan adanya sabuk Van Allen yang merupakan medan magnet bumi. Jadi ketika matahari itu dia selalu mengalami semacam peristiwa yang disebut sebagai badai matahari, nah itu memancarkan gelombang elektromagnetis. Nah, dengan adanya sabuk Van Allen ini, maka gelombang elektromagnetis itu bisa dibelokkan menjauhi bumi, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas yang ada di bumi. Kalau gelombang elektromagnetis ini sampai ke bumi, tentu semua peralatan yang sifatnya memiliki atau mengandung unsur listrik itu akan mati semua.
Jadi kalau Anda sering nonton film, ada yang disebut dengan bom elektromagnetik, itu akan mematikan semua peralatan listrik yang ada sejauh radius jangkauan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh bom elektromagnetik tersebut. Nah, sabuk Van Allen itu bisa menghilangkan muatan listrik yang berasal dari matahari tadi, sehingga muatan listrik itu akan dipindahkan ke bagian utara ataupun bagian selatan dari bumi. Nah, kemudian muatan-muatan listrik ini di atmosfer itu akan bertabrakan dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Kemudian tabrakan antara listrik dan gas yang di atmosfer ini akan menghasilkan cahaya berpendar. Ini yang hanya bisa dilihat di kutub utara dan kutub selatan yang dikenal dengan istilah atau nama aurora. Nah, di daerah yang dekat dengan kutub, contohnya ini ada di Kanada, ini dekat di kutub utara, jika gelombang elektromagnetik dari matahari itu cukup besar, itu bahkan bisa mempengaruhi aktivitas yang ada di bumi. Peristiwa di Kanada ini dikenal dengan istilah blackout day. Jadi semua peralatan listrik mati pada hari tersebut. Nah, sifat magnet pada magnet permanen bahwa antara kutub yang berbeda itu akan saling tarik-menarik. Jadi ketika dua buah magnet, kutub utaranya dihadapkan dengan kutub selatan, dia akan mendapatkan gaya tarik-menarik. Ataupun kutub selatan dengan kutub utara. Sedangkan pada kutub yang sama, maka gayanya akan tolak-menolak atau saling menjauhi. Nah, pada kawat yang berarus, bahwa gaya magnetnya itu akan tergantung dari arusnya. Jadi pada arus yang nol atau tidak ada arusnya, maka arah magnet itu akan menuju ke kutub utara. Nah, ketika arus itu dialirkan dari selatan menuju ke utara, maka arah medan magnetnya itu akan bergerak ke kanan. Jadi kutub magnetnya itu akan menuju ke arah timur laut. Sedangkan jika arusnya itu dialirkan dari arah utara menuju selatan, maka arusnya berbelok ke kiri. Dia menuju ke arah barat daya. Barat laut maksud saya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bumi itu merupakan sebuah medan magnet yang besar atau sebuah magnet yang besar. Nah, kalau kutub utara bumi itu ada di utara, kemudian kutub selatannya ada di selatan, maka magnet yang sebenarnya itu adalah yang menghadap ke utara itu sebenarnya adalah kutub selatan. Karena sifat magnetnya itu yang saling tarik-menarik jika dia memiliki kutub yang berbeda. Nah, kalau kita buat kompas itu selalu menunjuk ke utara, arah kompasnya itu, bahwa yang menunjuk ke utara itu sebenarnya adalah kutub selatan dari magnetnya. Jadi yang menunjuk ke utara posisi di bumi itu adalah kutub selatan dari magnet yang kita buat. Karena dia akan ditarik oleh gaya magnet bumi yang ada di kutub utara. Nah, karena magnet itu dipengaruhi oleh listrik atau ada magnet yang dibuat dengan listrik, maka sifat magnet itu juga akan sama seperti sifat listrik, di mana ketika ada muatan
listrik yang bergerak, apakah itu proton ataupun elektron, gitu. Ketika muatan ini bergerak sejajar dengan medan magnetnya, maka gaya magnet yang bekerja pada partikel atau muatan yang bergerak tersebut itu akan sama dengan 0. Jadi arah pergerakan muatan jika sejajar dengan arah medan magnetnya, maka dia gayanya akan sama dengan 0. Nah, biasanya untuk memudahkan kita mengamati gaya pada magnet ini, kita bisa menggunakan skrup ulir atau dengan kaidah tangan digenggam dan jempol menuju ke atas, di mana arah ke atasnya itu merupakan gaya, kemudian ke arah lengannya itu adalah medan magnetnya, kemudian ke arah jarinya itu adalah kecepatan gerakan dari muatan yang bergerak tersebut. Sehingga besarnya gaya itu adalah hasil kali antara besarnya muatan, kemudian kecepatan pergerakan muatan, dan medan magnetnya atau medan yang mempengaruhi muatan dari partikel listrik yang bergerak tadi. Nah, ketika kecepatan partikel atau muatan yang bergerak tadi membentuk sudut tertentu sebesar theta, sudutnya tidak sama dengan 0, dan sudut itu dibentuk terhadap medan magnetnya atau terhadap B, maka gaya magnet yang bekerja itu akan tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh arah kecepatannya. Jadi medan magnetnya itu akan membentuk sebuah bidang yang tegak lurus antara kecepatan dan medan magnet. Sehingga besarnya gaya yang bekerja itu sama dengan muatan partikelnya dikalikan dengan kecepatan dan medan magnetnya terhadap sinusoidal atau sin dari sudut yang dibentuk ini. Karena sudutnya sebesar theta, maka besarannya adalah nilai sinus dari theta ini. Nah, dari gaya magnetik, jika sebuah muatan itu bergerak dengan kecepatan tertentu tadi, itu akan menciptakan sebuah medan magnet, merupakan sebuah vektor yang diberi simbol dengan B. Kemudian medan magnet itu akan menggerakkan sebuah gaya sebesar F, dan pada setiap muatan yang bergerak di dalam medan tersebut. Nah, besar dari arah dan gaya itu akan tergantung dari kecepatan partikelnya atau V-nya, kemudian besar dan arah dari medan magnetiknya. Jadi F ini adalah gaya, itu merupakan sebuah vektor, medan magnet juga merupakan sebuah vektor, sedangkan kecepatan itu merupakan besaran skalar. Jadi tadi dengan aturan tangan kanan bahwa F itu ditunjukkan dengan arah jempol, kemudian B itu adalah lengan, kemudian V itu adalah arah jari yang melipat ke dalam. Jadi sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B, maka akan mengalami gaya sebesar F dikali sama dengan Q dikali V dikali B sin theta. Nah, kalau sudutnya sama dengan 0 ataupun 90, kita bisa menghitung besarnya gaya ini. Nah, jika dalam bentuk vektor, maka gaya itu merupakan sebuah vektor, kemudian medan magnetnya juga sebuah vektor. Nah, apa yang membedakan antara gaya listrik dengan gaya magnet? Bahwa
gaya yang bekerja pada listrik itu akan searah dengan medan listrik. Kemudian gaya listrik ini bekerja pada partikel yang bermuatan tanpa memperdulikan apakah ada pergerakan atau tidak. Kemudian gaya ini bekerja untuk memindahkan partikel. Sementara gaya magnet itu bekerjanya itu dalam arah yang tegak lurus dengan medan magnetnya. Nah, ini hanya bekerja jika partikelnya bergerak. Jika tidak ada pergerakan partikel, maka gaya magnetiknya itu sama dengan 0. Nah, gaya magnetik itu tidak memindahkan partikel karena partikelnya yang bergerak. Nah, medan magnetik, satuan internasionalnya itu disebut dengan Tesla, simbolnya adalah T, di mana 1 Tesla atau 1 T itu sama dengan 1 Newton, atau sama dengan kolom meter per second. Jadi kolom itu adalah muatan, meter per second ini adalah kecepatan. Mana 1 Newton itu juga sama dengan ampere per meter. Nah, untuk medan magnet sistem CGS, bukan SI, satuannya adalah Gauss. Jadi 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Nah, nilai medan magnetik pada titik tertentu atau pada kondisi tertentu, di mana pada permukaan bintang neutron itu besarnya adalah 10 pangkat 8, kemudian jika dekat dengan magnet semikonduktor itu adalah 5 Tesla, dekat dengan elektromagnetik adalah 1 Tesla, dan seterusnya. Nah, tadi disebutkan bahwa garis medan magnetik itu bergerak dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Jadi jika diberi arus listrik akan membentuk garis-garis yang memiliki pola aliran dari arah pergerakannya. Kemudian flux magnetik ini merupakan sebuah flux listrik yang bergerak di permukaan kemudian pergerakannya itu diatur dalam hukum Gauss, di mana flux magnetik yang melalui sebuah satuan luas itu besarnya adalah integral dari medan magnet kemudian sudut yang dibentuknya terhadap perubahan luas yang dilewatinya. Di mana satuan untuk flux magnetik ini adalah Weber, di mana 1 Weber itu sama dengan 1 Tesla dikali luasannya atau meter persegi. Nah, untuk permukaan yang tertutup, flux magnetiknya sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan hukum Gauss untuk peristiwa magnetis. Jadi tadi bahwa gaya magnetik itu tidak memindahkan partikel, sehingga karena tidak ada perpindahan partikel, maka energi kinetik dari partikel tersebut itu tidak berubah. Kemudian percepatannya tidak berubah, tetapi kecepatan dan arah bisa berubah. Sehingga partikel yang bergerak itu tidak mengalami percepatan, tapi kecepatan dan arahnya bisa berubah. Nah, dalam medan magnet yang homogen, maka besarnya partikel yang bermuatan itu arahnya akan bergerak menembus bidang medan magnetnya. Bahwa dalam pergerakan partikel lajunya tidak berubah, sehingga gaya itu akan selalu tegak lurus terhadap kecepatannya.
Nah, karena gaya selalu bergerak dalam arah radial, maka akan mempertahankan pergerakan partikel itu dalam lintasan yang melingkar. Nah, karena dalam lintasan yang melingkar, maka kecepatannya itu bisa berubah dan arahnya bisa berubah. Jadi arah yang lurus itu bisa berbelok dan akan membentuk sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, arah gayanya itu akan menembus bidang dari medan magnetnya. Nah, partikel yang bermuatan itu akan bergerak dengan arah membentuk spiral, atau kalau kita menggunakan skrup berulir tadi, maka arah pergerakan partikelnya itu sama dengan arah putaran ulir dari skrup tadi. Jadi arah skrup yang lancip itu adalah arah medan magnetnya, kemudian arah ulir dari skrup tadi itu merupakan arah pergerakan dari partikelnya. Nah, jika gaya itu sebesar Q dikali V dikali B, maka besarnya juga akan sama dengan massa dikali kuadrat dari kecepatan dibagi dengan R, atau besarnya jari-jari lintasan tersebut. Sehingga dari persamaan ini bisa kita cari besarnya Q, besarnya B, ataupun besarnya R dengan membalikkan persamaannya. Di sebuah contoh soal di sini, ada sebuah proton yang bergerak dalam lintasan dengan jari-jari 14 cm dengan medan magnetnya sebesar 0,35 Tesla, tegak lurus terhadap kecepatan. Berapa laju linier dari proton? Dari persamaannya, V sama dengan Q dikali B dikali R dibagi dengan MP. MP ini adalah massa protonnya, ini ada ketetapannya. Kemudian Q ini adalah muatan dari proton, ini besarannya juga sama, ada ketetapannya. Kemudian ini adalah medan magnetiknya 0,3 Tesla, dan ini adalah jari-jarinya. Maka kecepatan liniernya, kalau kita kalikan persamaan ini, akan menghasilkan bahwa kecepatannya adalah 4,7 dikali 10 meter per second. Nah, jika sebuah medan listrik dan medan magnet itu dua-duanya dipertemukan dan diterapkan pada sebuah partikel yang bermuatan, maka gaya totalnya antara medan listrik dan medan magnet itu adalah jumlah antara medan gaya listrik dan gaya magnetnya, di mana gaya listrik adalah Q dikalikan dengan medan listriknya, kemudian gaya magnet adalah Q dikali V dikali dengan medan magnetnya. Nah, gaya total antara gaya listrik dan gaya magnet itu disebut dengan gaya Lorentz, di mana gaya listrik itu akan berlawanan dengan gaya magnetnya. Tadi disebutkan bahwa medan listrik itu searah atau sejajar dengan gaya listriknya, tapi untuk medan magnet itu adalah tegak lurus terhadap gaya magnetnya. Sedangkan muatan dan partikel itu akan tegak lurus terhadap gaya listrik ataupun gaya magnetnya. Nah, kecepatan masing-masing partikel itu akan berbeda, di mana pergerakan untuk gaya magnet dan gaya listrik untuk muatan yang positif,
bahwa gaya magnetnya itu akan lebih besar daripada gaya listriknya. Untuk muatan yang netral, maka gayanya itu akan sama antara gaya magnetik dan gaya listriknya. Sedangkan untuk yang muatannya negatif, gaya magnetiknya itu akan lebih kecil dari gaya listriknya. Nah, untuk gaya magnetik tadi adalah QV dikali dengan B, maka gaya listrik adalah Q dikali E. Maka untuk pemilihan kecepatannya, jika gaya magnet itu sama dengan gaya listrik, maka QV dikali B itu sama dengan Q dikali E. Nah, jika Q-nya sama, muatannya sama, maka yang tersisa adalah V dan B serta E. Sehingga V dikali B itu sama juga dengan V dikali B, sehingga V dikali E ini sama dengan, sehingga V itu sama dengan E per B. Nah, ini hanya untuk kecepatan yang sama antara medan listrik dan medan magnetnya. Nah, besarnya energi magnetik ini, energi kinetik dari partikel yang bergerak, percobaan Thomson, bahwa besarnya energi kinetik sebesar setengah mv kuadrat ini sama dengan energi potensial listrik yang hilang. Dimana setengah mv kuadrat itu sama dengan potensial listrik atau EV. Sehingga besarnya energi listrik yang hilang itu bisa kita hitung berdasarkan persamaan ini. Kalau kita ketahui besarnya E, kemudian ini adalah muatannya, kemudian M ini adalah massa partikelnya. Untuk kecepatan partikel yang bergerak lurus, di mana medan listrik dibagi dengan medan magnetiknya, maka kecepatannya akan sama dengan nilai tersebut. Percobaan ini Thomson ini dilakukan pada sebuah alat ini, di mana arus listrik dialurkan pada atau melewati medan magnet yang dipasang di sisi kiri dan sisi kanan dari alat yang digunakan, di mana ketika partikel bermuatan ini ditembakkan, itu akan mengalami pembelokan karena adanya medan magnet yang diberikan. Nah, gaya magnetik pada kawat yang berarus, di mana kawat yang berarus itu akan berisi muatan yang bergerak atau partikel yang bergerak, sehingga besarnya partikel yang bergerak tersebut akan mengalami gaya yang disebut dengan FB. Ini sama dengan Q dikali V dikali B. Nah, jika diasumsikan bahwa gaya yang sama pada setiap muatan yang bergerak tersebut, maka besarnya itu adalah QV dikali B, satuannya adalah Newton, besarnya gaya. Kemudian jumlah muatan N itu adalah merupakan densitas, yang besarnya adalah densitas dikalikan dengan volumenya. Kemudian jika dikumpulkan berdasarkan besaran skalarnya dan besaran vektornya, maka gaya tersebut
di mana V dan B ini adalah sebuah vektor, yang bukan vektornya adalah Q, kemudian V, N, dan AL, di mana Q, V, dan QN dan AV ini adalah kuat arus atau I, sehingga besarnya gaya itu adalah kuat arus dikali L dan dikali B. Nah, pada sebuah simpal arus, maka gaya neto yang bekerja pada medan magnetik itu akan sama dengan 0. Jadi pada arus yang berputar, maka gaya magnetiknya itu akan sama dengan 0. Jadi persamaannya bahwa besarnya pada arus atau torsi pada simpal arus, mana torsi yang pertama adalah gaya dikalikan dengan L-nya, kemudian arus dikalikan dengan L dan B, kemudian dikali dengan L aksennya. Karena L dan B tegak lurus terhadap L, maka besarnya torsi yang dihasilkan itu adalah sama dengan mu dikali B. Di mana mu itu sama dengan I dikali A. Dan mu itu adalah sebuah momen dari sebuah dipol magnet. Nah, demikian pembahasan kita tentang magnet atau sifat-sifat magnet tersebut. Untuk menambah tingkat pemahaman Anda, maka diwajibkan Anda mengerjakan soal latihan. Anda cukup mengerjakan 10 soal dari semua soal yang ada, di mana Anda yang memiliki NPM ganjil itu memilih dari soal-soal ganjilnya. Kemudian yang NPM genap itu memilih dari soal-soal genapnya. Kemudian kerjakan tulisan Anda tulis tangan, difoto dan di convert ke PDF, kemudian diunggah. Soalnya tersedia di link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.